Pak. Ya. Oke, tanpa bantu. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Oke, baik. Nanti saudara sebelum memberikan keterangan ditumpah terlebih dahulu ya. Bersedia ya? Oke, baik. Amin. Amin. Lahirnya di mana? Pangeran. Hah? Pangeran. Tanah Pangeran ya? Iya. Tanggal 17 Januari 1975. Saya ini ucapkan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Ya. Apakah saat itu saudara ada merasa diancam, diintimidasi, diarahkan atau dibujuk oleh Juper, ya, polisi yang PAP, agar saudara memberikan keterangan seperti yang diminta atau yang diharapkan oleh penyidik pemeriksa saat ini? Atau saudara memberikan keterangan atas atau berdasarkan kebebasan saudara, terserah dia menanya, saudara yang menjawab? Bagaimana? Oke. Ada saudara dibujuk oleh penyidik, Pak, tidak sah. Ayolah, bilang saja, Erhan itu yang salah tuh. Erhan itu memang yang punya gudang itu. Erhan itu pemilik usaha minyak itu. Ada apa-apa kan? Ngomong kembali. Ada seperti itu? Tidak ada. Jadi saudara memang menjawab secara bebas. Iya. Berdasarkan pengetahuan saudara. Iya. Tidak ada saudara diancam. Awas kamu ya. Kamu bila tahu aku gawe kamu di Sambo dengan dia itu. Awas kalau kamu tak jawab itu yang Erhan itulah pemiliknya. Oh, kamu kena jadi kades kamu. Ada nggak seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Jadi keterangan yang saudara terangkan, yang saudara berikan di kepolisian ini, di dalam BAP ini, apa dasarnya? Dasarnya saudara bisa memberikan keterangan di BAP seperti isi BAP saat ini, apa dasarnya? Karena ditanya. Iya, karena ditanya. Saudara bisa menjawabnya itu karena apa? Karena memang pengetahuan saudara sendiri, yang saudara lihat, dengar dan alami sendiri, atau karena arahan atau tujuan atau ancaman? Ya, saya pernah beri tahu sendiri. Oke, betul ya? Betul. Yakin ya? Sudah disumpah ini? Iya. Oke. Baik. Oke ya, terdakwa dengarkan baik-baik.
Ini bulan suci Ramadan, jangan sampai saudara menanggung dosa yang luar biasa apabila saudara memberikan keterangan yang tidak benar. Ya, ini kami ingatkan. Ya, kami ingatkan jangan berbohong dalam memberikan keterangan. Siap ya? Oke. Ini pertanyaan awal ini akan menentukan juga, sudah bisa menjadi parameter juga nanti bagi kami, apakah saudara memang akan jujur atau tidak untuk keterangan-keterangan yang selanjutnya. Ya, pertanyaan pertama ini sudah bisa menjadi kunci. Saya tanyakan kepada saudara, sudah berapa lama saksi kenal dengan terdakwa Erhan ini? Sekitar tahun 1995. Kalau itu ya oke. Berarti adalah tanda-tanda kejujuran ini. Jadi sudah lama ya? Sudah lama. Sepengetahuan saksi, sepengenal saksi, ya pada tahun 95 itu terdakwa ini apa profesinya? Apakah supir angkot? Apakah bidan desa? Atau profesi apa biasanya? Tahun saya anggota polisi berdinas di Polda Sumatera Selatan. Oh, anggota polisi berdinas di Polda Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan. Sementara saksi pada tahun 95 apa ini? Pekerjaannya? Swasta. Hah? Setelah pensiun saya swasta. Oke, pensiun tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Yang saya tanya kan tahun 95, kan kenal 95 nih. Ya. Tahu Erhan ini polisi. Saudara saat itu apa profesinya? Saya berusaha dengan bukan dan beda. Perlengkapan pesta. Pensiun tadi tahun berapa? 2006. 2006. Berarti 95 masih aktif tidak? Maksudnya dia Dinas. lagi. Hah? Lagi. Jadi pensiunnya pensiun dari mana itu? Dari TNI. Pensiun dari anggota TNI tahun berapa? Pensiun 2006. Apa saya yang kira-kira agak ngeheng atau saksi yang kira-kira nggak fokus ini? Pelan-pelan ini suara saya agak tinggi. Ini bukan karena marah ya, tapi supaya saudara mendengar karena saya ini pakai masker. Maaf enggak, karena merah itu sekitar 2015 maksud saya. Apa? Kenal dengan merah. Oh, kenal dengan Erhan ini tahun Sekitar antara 2014 dan 2015. 2014-2015, Ya. bukan 95. Bukan. Oh ya, oke, baik. Nah, saya tanya lagi, 2014-2015 saudara kenal dengan terdakwa ini, apakah saudara memang tahu bahwa dia ini anggota Polri bertugas di Polda Sumsel? Ya. Tuh, baik. Karena dia ketemu adik sepupu saya sama-sama di Propos Polda Sumsel, sama adik sepupu saya dan rumah saya. Oh, jadi sama adik sepupu saksi sudah pernah main, terdakwa ini pernah main ke rumah saksi. Betul. Begitu ya? Ya. Baik. Apakah memang sejak tahun 2014-2015 itu sampai di tahun 2020-an ini, ya, terdakwa ini memang intens sering main ke rumah saksi? Kalau kita itu tidak juga, tapi sering main. Sering ya? Sering ya? Ya. Baik. Nah, ini sering ini dalam kapasitas apa ini? Terdakwa ini bisa sering main ke rumah saksi. Saksi profesinya atau jabatannya di sana sebagai apa? Kepala desa. Waktu apa? Sekarang ini kepala desa. Kepala desa sejak tahun berapa? 2016 saya, Desember 2016. Desember 2016 sampai dengan sekarang. Masih kepala desa. Masih. Oke, baik ya. Nah, sejak terdakwa ini kenal dengan saksi, ya, saudara dipanggil saksi di sini ya. Oke. Tadi saksi mengatakan terdakwa ini sering datang ke rumah, sering main ke rumah saksi. Ya. Tuh. Apakah ketika datang ke rumah saksi terdakwa ini sering juga makan di rumah? Kalau makan tidak pernah, kalau ngopi-ngopi ya. Makan tidak pernah, kopi-kopi ya. Oke, baik. Kalau hubungan kedekatan, ya hubungan kedekatan saksi dengan terdakwa ini seperti apa ini dekatnya ini? Apakah memang saksi sudah menganggap terdakwa ini sebagai adik
sebagai keluarga atau seperti apa hubungan kedekatan saksi dengan terdakwa ini? Sebatas teman. Sebatas teman. Ya, karena yang sering main rumah ya saya terima. Oke, baik. Kalau begitu kami akan tanyakan lagi ya. Sebatas teman ya, tidak lebih dari itu. Tidak menganggap saudara atau adik atau apa begitu, keluarga. Karena dia menyelesaikan kasakan wilayah. Oh, Karena ya. usaha saya. Panggil kakak, panggil adik ya. Oke, baik ya. Nah, apa yang membuat terdakwa ini sering datang ke rumah saksi? Apa yang membuat terdakwa ini bisa sering datang? Tidak tahu ya punya. Gimana? Orang datang masa nggak ada tujuan? Apakah dia hanya sekedar mampir? Apakah ada yang diobrol-obrolkan? Ataukah ada keperluan khusus tertentu kepada saksi atau apa? Nah, karena tidak mungkin orang datang ke rumah kita kan sibuk juga ini. Ya kan, kalau tanpa guna, tanpa manfaat, tanpa ada kepentingan, untuk apa kita terima orang? Kan begitu. Nah, dia terdakwa ini ya datang ke rumah saksi itu dalam hubungan apa itu? Dia dinas di Polres Makassar. Oke. Nah, rumahnya di Jakabaring. Oke. Saya dapat dari Musi 2. Ya. Melalui rumah saya. Oke. Mau pulang. Nah, kadang saya di depan rumah, nongkrong, melihat saya mampir, ngobrol-ngobrol. Mampir, ngobrol-ngobrol. Oke. Hanya itu aja. Setiap kedatangan dia hanya sebatas itu. Hanya itu aja. Oke, baik. Nah, selain dari terdakwa ini sebagai anggota polisi, ya, apakah saksi tahu dia mempunyai kegiatan atau usaha atau bisnis yang lain? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Saudara tidak tahu ya. Ingat ya, dari depan sini kami bisa melihat setiap gerakan orang yang kami periksa, kami bisa melihat kapan orang itu berkata jujur, kapan dia mulai agak ragu, kapan dia mulai agak melenceng, kami bisa lihat dari depan. Ya. Oke, baik, kami lanjutkan. Sepengetahuan saksi, apakah memang benar pada tahun 2020 ada terjadi kebakaran di wilayah desa saudara? Betul ada? Betul ada. Betul ada ya? Betul ada. Apa sih yang terbakar itu? Apakah bioskop? Apakah rumah makan? Puskesmas? Polsek? Gedung sekolah? Atau apa yang terbakar itu? Saya pertama itu datang sana api sudah besar ya. Yang kebakar itu rumah penduduk dan ada sejenis gudang. Sejenis gudang? Ya. Gudang ya? Ya. Ada Sama gudang. rumah penduduk. Oh, rumah penduduk ada yang terbakar. Ya. Oke. Nah, yang kami tanyakan, tempat yang sejenis gudang yang saudara maksudkan itu gudang apa? Menurut dari keterangan Ibrahim itu gudang minyak. Oke, menurut keterangan Ibrahim itu adalah gudang minyak. Betul. Baik, saudara selaku kepala desa, apakah gudang yang terbakar itu masih wilayah saudara? Ya, betul. Betul ya? Sebelum gudang itu terbakar, saudara pernah melihatnya? Pernah. Pernah. Baik, apakah saudara mengetahui ya kegiatan yang ada di gudang tersebut sebelum gudang tersebut terbakar? Itu kegiatan apa yang ada di gudang itu? Baik. Saksikan kepala desa nih. Kepala desa mana tadi? Desa Besar 3. Ibu Besar 3. Wilayah rumah masyarakat dan gedung gudang yang terbakar itu adalah wilayah tempat di mana saksi sebagai kepala desanya. Gedung itu, gudang itu terbakar, ya. Sebelum terbakar, saksi juga sudah pernah melihatnya ya. Ya. Sudah pernah melihatnya. Yang kami tanyakan, sepengetahuan saksi, gudang yang terbakar itu sebelumnya itu apa? Tempat apa itu? Kalau saya pun sering jual beli BBM. Oh, jual beli BBM. Ya. BBM jenis apa saja yang dijual di situ? Saya tidak tahu persen, tapi saya tanya itu jual beli BBM. Oke, jual beli BBM ya. Ya. Baik, pertanyaan kami lagi. Yang paling menguasai dan mengetahui wilayah desa saksi itu siapa yang bertanggung jawab? Saya. Selaku kepala desa ya? Wah, ini yang saya
bukan. Nah, saudara tadi mengatakan saudara tahu bahwa gudang itu adalah gudang BBM. Ya, tempat sering transaksi BBM ya. Oke. Apakah sepengetahuan saksi ya, gudang tempat transaksi BBM itu adalah gudang yang memang resmi, atau itu adalah tempat jual BBM yang ilegal, sembunyi-sembunyi begitu? Nggak ada izin resmi dari Pertamina. Yang setahu kita kan ada Pertamina nih, atau ada perorangan boleh jual minyak ya. Kemudian ada pelangnya izin resmi dari Pertamina untuk melakukan jual beli minyak seperti itu. Ada tidak izinnya seperti itu? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Sepengetahuan saksi, sejak kapan gudang itu berdiri dan melakukan kegiatan jual beli minyak di situ? Sejak kapan? Sepengetahuan saya sekitar Januari 2020. Januari 2020 ya. Oke. Januari 2020 itu apakah gudang itu sudah berdiri, sudah ada, sudah dibangun, atau gudang itu belum dibangun? Waktu bangun sama sudah bangun saya tahu. Oh, saat bangun dibangun gudang itu saksi tahu. Oh, sudah selesai dibangun pasti saksi tahu ya. Oke, saya lompat lagi dulu lah ke pertanyaan lain supaya agak rileks. Supaya ada lebar-lebar di sini. Sepengetahuan saksi, ya. Tadi kan saksi mengatakan nih bahwa terdakwa ini sering datang ke rumah. Nah, pertanyaan kami, apakah saksi juga kenal dengan istri terdakwa ini dan anak-anaknya? Kenal. Kenal ya? Kenal. Apakah memang terdakwa ini juga sering mengajak istrinya bertamu, berkunjung ke rumah saksi? Tidak. Tidak. Cuma satu kali. Yakin. Cuma satu kali ya. Dari 2014, 2015 sampai 2020 kemarin baru satu kali. Ya. Yakin ya? Yakin. Yakin ya? Oke, alhamdulillah kalau yakin. Pensiunan TNI itu. Jangan ya. Oke, baik. Pertanyaan intinya, ketika saudara melihat ada bangunan yang dibangun di atas lahan itu, yang mau dijadikan gudang itu, ya, siapa yang saudara tanyakan tentang keberadaan gudang itu? Ibrahim. Ibrahim ini siapa ini? Dulu pegawai minyak. Dulu bekerja di sana. Dulu Dia bekerja di sana. bekerja di mana maksudnya? Di gudang itu. Di gudang itu. Ya. Oke, dia dulu bekerja di gudang itu ya. Ya. Oke, saudara tanyalah Ibrahim kan begitu. Nah, apa yang saudara tanyakan kepada Ibrahim? Saya tanyakan dulu. Tunggu siapa? Merah. Oh, jadi saudara tanya, ini bangunan siapa? Ibrahim gitu ya. Ya. Terus jawabnya? Merah. Punya Erhan. Erhan mana maksudnya itu? Sekarang ini di dalam itu. Dilihat nggak apa-apa Pak, dilihat nggak apa-apa. Nah, ini kan sudah kayak adik kan manggil adik kan? Ya. Nah, ini ya. Ya. Oke, katanya punya Erhan ya. Ya. Oke, terus? Nah, dalam itu saya lihat ada ahli berikutnya nih. Ya. Ada Erhan berdiri di pinggir jalan. Oke. Di situ saya mampiri. Ah. Saya mampiri kan tentunya kan biada. Oh. Biar berapa lagi? Oke, jadi terdakwa ini pun mengakui bahwa gudang itu adalah miliknya. Ya. Dari mulutnya sendiri yang mengatakan, bukan Ya. dari mulut Ibrahim atau mulut yang lain, bukan? Dari mulai Ibrahim juga dari anak saya tanya begitu. Oh, begitu ya. Mungkin karena waktu itu Wahid lagi ngangkut barang-barang. Oke, ya, baik. Nah, agak rehat lagi dikit saya nih, supaya agak ini lagi, agak turun dikit lagi. Nah, tadi kan saksi katakan bahwa kalau ke rumah saksi, ya, terdakwa ini kadang-kadang kalau habis dinas dia sendiri yang nyetir. Tapi pernah juga Wahid yang menyetir, begitu ya? Pertanyaan kami, dia datang ke rumah saksi itu, nyetir itu naik mobil kan maksudnya? Ya. Mobil ya? Nah, mobilnya mobil apa? Pajero.
B364L. Apa bacaannya? Begal. Oh, begal bacaannya. Padahal dia ini begal bukan terdakwa ini. Saya bukan. Hah? Bukan. Bukan ya? Oke. Tapi nggak apa-apa, itu kan memang bebas ya, kamu bisa. Berarti YL ya. AAL ya begitu ya, AL jadinya AL ya. Oke, nggak apa-apa. Saksi ya. Sepengetahuan saksi, kegiatan usaha jual beli minyak yang berlangsung yang terjadi di gudang itu, saksi mengetahuinya kan? Mengetahui. Sepengetahuan saksi, usaha atau kegiatan jual beli minyak yang seperti itu, apakah itu suatu usaha yang legal atau ilegal? Ada izinnya atau tidak itu? Tidak ada. Tidak ada izin. Baik. Posisi dari gudang itu yang saudara lihat itu berada di mana itu? Apakah memang di pinggir jalan ataukah agak masuk ke dalam sana atau di mana posisinya? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Saksi lihat ya bahwa di sekitar tempat gudang itu jual beli minyak itu ada rumah-rumah penduduk di sana. Lihat. Ya. Berdekatan tidak, rapat-rapat tidak rumah penduduk itu dengan gudang minyak itu. Dari gudang rumah penduduk lebih kurang 7 meter. Nah, 7 meter dekat sekali. Ada nggak saudara lihat ada trafo listrik di situ? Ada. Ada. Ketika saudara lihat gedung minyak itu di situ, gudang minyak itu, ya, apa-apa saja tempat penampungannya yang saksi lihat? Ada teknolog atau ada drum atau ada apa di situ tempat penampungan minyak itu apa? Tahu saya dulu dengan ember. Drum dengan ember. Teknolog ada pernah lihat? Tidak pernah lihat. Saya nggak pernah masuk ke gudang. Nggak pernah masuk ke gudang. Baik. Yang saksi lihat dengan mata kepala sendiri. Apakah keberadaan gudang itu, tempat penampungan minyak itu membahayakan masyarakat sekitar tidak? Yang membahayakan. Membahayakan. Ada saudara lihat bahwa mereka membuat katakanlah di kandang, ya ditutupi dengan rapi, dikunci, ada alat pemadam kebakaran di situ yang diletakkan, ada orang yang terus menjaganya. Ada saudara lihat di situ? Apakah saksi ada melihat bahwa di lokasi gudang itu, penampung minyak itu, ada alat pemadam kebakaran yang dipasang? Ada pemadam kebakaran yang merah hitam begini, ada nggak di situ? Tidak ada. Apakah saksi lihat secara kasat mata sebagai orang awam, ya masyarakat lah katakan kita ini ya, bukan ahli. Sebenarnya saudara ini kan kalau mantan anggota paham lah ya. Nah, yang saksi lihat sendiri itu membahayakan tidak memang itu? Yang membahayakan lebih dari mana dia jauh 7 meter. 7 meter jauh ya. Kalau api jangan 7 meter tak sih? Ya. Oke, baik. Nah, saya kembali lagi. Sebelum gudang itu dibangun, ya, apakah saksi pernah melihat terdakwa ini datang ke lokasi itu? Tidak pernah. Cuma waktu ketemu sama Bang Udra sebelum itu tidak pernah. Hah? Tidak pernah lihat sebelumnya. Nggak pernah lihat. Kalau di lokasi nggak pernah lihat ya? Sebelum cuma satu kali saya nanya begitu. Itu. Ya. Oke. Nah, apakah terdakwa ini pernah mendatangi saksi setelah saksi tanyakan ya bahwa siapa yang punya ini? Oh itu Erhan yang punya, kata Ibrahim kan? Nah, saudara tanyakan kepada terdakwa ini kan begitu tadi. Ya. Siapa yang punya itu? Aku Pak katanya kan? Nah itu menurut saksi ya. Baik. Ya. Setelah itu, apakah terdakwa ini pernah datang ke rumah saksi untuk berkunjung, untuk ngobrol-ngobrol tentang kegiatan minyak itu di situ? Oh Kak, jangan marah Kak, aku nak bikin usaha itu, aku nak ini itu. Ada nggak terdakwa ini datang menemui saksi? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Yakin? Jangan nanti ada katanya. Hah? Yakin. Yakin? Yakin ya? Tidak ada pernah terdakwa ini memberikan sesuatu kepada saksi supaya jangan nyuruh ngomong. Oke, baik ya. Ya, saya itu dulu deh sebagai pembuka. Silakan. Nomor 1. Baik, saksi ya.
gudang apa yang berada yang masih beralih sama perjelas tadi. Katanya dari gudang ini sudah beralih itu ke Wahid. Baik. Saya mau menegaskan yang beralih di sini apakah gudangnya, bangunannya, apakah cuma dijadikan tempat usahanya ini yang dimaksud beralihnya di situ? Semuanya, baik itu gudang, baik itu tempat kegiatan usahanya, itu sudah semua beralih ke Wahid. Begitu. Kira-kira tahun berapa itu ceritanya? Tahun 2020. 2020. Begitu ya. Mana yang lebih dulu saksi tanyakan ini lebih duluan waktu terdakwa tanya ke Ekan dengan Wahid ini itu mana lebih dulu? Sebelum kan bilang Ekan pemilihnya. Nah dengan Wahid ini Islam berapa lama waktunya yang saksi bilang ketika gudang ini bahwa dia beralih ke Wahid ini? Dari waktu itu lebih kurang sekitar 2 mingguan kayaknya. 2 mingguan ya. Kurang lebih segitu ya. Saya tanya dulu pertama, setahu saksi, gedung itu dibangun tahun berapa? Januari 2020. Januari 2020 sudah terbangun atau baru mau Baru dibangun? mulai bangun. Baru mau dibangun. Iya. Selesainya setahu saksi kapan? Bulannya. Kan tadi baru mau dibangun Januari 2020. Selesai dibangunnya tahu tidak? Nggak tahu. Tidak tahu. Nah, kapan saksi pertama kali tahu gedung itu sudah selesai dibangun? Ya, waktu saya lewat, sudah selesai. Sekitar kapan? Ya, Sekitar kapan? sekitar 2 bulan lagi itu. 2 bulan dan malam gitu ya. Nah, kemudian ketika baru mau dibangun, ketika mau dibangun itu, tadi kan saksi sampai mengatakan saksi tahu kalau gedung itu sebelumnya adalah milik terdakwa dari terdakwa sendiri. Ada tidak terdakwa meminta izin sebelumnya untuk membangun gedung itu kepada saksi? Tidak ada. Tidak ada. Terus saksi tahunya dari mana selain? Maksudnya kan sekarang kemudian terdakwa kan memberitahu saksi nih, gedung ini milik saya. Nah, saksi kan tahu itu jual beli BBM tadi kan. Nah, kenapa tidak menanyakan lah itu izinnya mana? Sebagai perangkat desa. Ya, karena di sana itu yang bukan tempat itu sendiri, tapi hampir banyak itu warga kriminal. Ya, tapi saya pasti lewat Pak di situ. Itu kan bentuknya kayak ruko, agak mencolok. Kecuali dia cuma mungkin jual yang dirapat kayu itu. Kalau itu kan kecil masih. Kalau yang Tidak, maksud saya mulia yang jual beli minyak dan mobil dan tinggal pertanian dari betul pun di sana itu banyak, bukan hanya satu itu yang buka. bukan hanya satu. Bukan banyak, sampai sekarang pun masih banyak yang beli. Tapi yang berbentuk ruko, Pak. Yes. Yang benar-benar berbentuk ruko. Yang betul ruko cuma hanya satu dan itu semua. Iya kan? Ya, Maksudnya kan berarti kan dia mencolok di antara yang lain karena dia bentuknya ruko. Nah, ketika itu kan Bapak sebagai perangkat desa, ketika mengetahui ada bentuk yang mencolok seperti itu, apalagi menjual BBM, kenapa tidak menanyakan itu gedung milik siapa? Itu yang pertama. Kan pasti itu kan daerah wilayah pengawasan Bapak kan, wilayah kekuasaan kan? Kenapa tidak menanyakan saat itu? Ya sudah saya tanyakan. Nah, ditanyakannya ke siapa saat itu? Ya, Ditanyakannya ke siapa? ya pertama dan mau bangun itu tanya dengan saya berdiri di jalan. Kenapa Bapak langsung bertanya dengan Erhan? Tadi kan katanya nggak tahu ketika sebelum dibangun, ketika baru mau dibangun, belum tahu itu milik siapa. Saya terbilang bukan banyak tapi saya kebetulan di jalan. Katanya sekarang benar-benar saya tahu. Dah, jadi ya anggaran itu selesai dengan bangun, saya mampir lagi tanya Ibrahim. Kata Ibrahim bukan dengan Erhan, kalau sekarang dengan Wahid. Itu di tahun 2020 Iya, dibangun. Gedungnya sudah selesai dibangun atau belum ketika beralih itu? Sudah. Sudah. Iya. Sudah melakukan jual beli BBM berarti. Iya. Ketika beralih itu. Iya. Nah, kemudian berarti saksi tadi tahu beralih itu dari Ibrahim ya? Betul. Terdakwa pernah mengatakan tidak itu sudah beralih ke Wahid. Setelah itu saya katakan Selain Ibrahim, Bapak tahu gedungnya itu sudah beralih ke Wahid dari siapa lagi? tidak ada cuma Tidak ada, hanya dari Ibrahim ya. Nah, kemudian kan itu sudah
kemudian kebakaran mereka ini. Tidak pernah. Nggak pernah. Bapak sebagai perangkat desa tidak pernah mengumpulkan. Saya tidak pernah kumpul. Aku begitu terjadi kebakaran salah hari itu saya memerintah kepala desa meminta sumbangan. Minta sumbangan pinggir jalan dan di lampu merah. Saya buatkan surat tugas untuk membantu korban kebakaran itu. Tadi Bapak tahu ya, itu kan punyanya wakil. Kenapa tidak mencari wakil saat itu? Nah, jadi nggak ada nih Bapak mengumpulkan warga ketika setelah kebakaran itu sebagai perangkat desa, nggak ada mengumpulkan warga baik di lokasi ataupun di rumah Bapak, nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Apa usaha yang saudara saksi lakukan sebagai aparat desa? Tahu bahwa itu berbahaya, sudah ada contohnya. Ya, saudara tahu ini, hati-hati loh ya, hati-hati karena kita pun tahu bahwa ada suatu kejahatan di situ, tidak kita laporkan atau sesuatu yang membahayakan, tapi kita tidak laporkan itu sama aja kita dengan namanya zolim kalau saya. Ya, kita tahu itu bisa mengakibatkan kebakaran bagi rumah warga sekitar yang sempit-sempit di situ, susun-susun ikan kembung. Tapi saudara tidak laporkan, sudahkah saudara laporkan kepada pihak kepolisian? Sudah saya laporkan. Karena kami desa Kepolisian mana yang saudara laporkan? karena Babinkan masih sama. Oh, jangan sampai di Babin Kamtipmas, ke Polda Sumsel, sampai ke Propam Mabes Polri sana laporkan. Itu baru benar sebagai warga negara. Apabila kita melihat dengan mata kita, oh itu tidak benar, laporkan sampai ke pusat. Kalau di sini barangkali agak jauh kan, nah, di Jakarta langsung dilaporkan. Ya, itu jangan dibiarkanlah tanggung jawab moral saksi. Saudara kan mantan aparat juga, ya. Kemudian orang tua nih, kepala desa ini orang tua di desa sana. Jangan hanya kita pikirkan diri kita, pikirkan juga masyarakat orang-orang yang ada di bawah pengawasan kita, pengayoman kita itu. Ya, laporkan itu. Wah ini banyak nggak benarnya di sini. Ini paling tidak ini bisa mengakibatkan kebakaran lagi seperti kejadian yang lalu. Kami minta aparat untuk menindak tegas siapapun yang mendirikan usaha itu melakukan kegiatan usaha itu baru mau. Apalagi kita nggak ada kepentingan apa-apa, saksi tidak ada mendapatkan apa-apa. Nanti justru tendensinya, kesannya saksi melindungi. Kalau orang yang melindungi, itu artinya apa? Ada mendapatkan sesuatu dari situ, mendapatkan keuntungan, mau diduga-duga begitu. Ya, laporkan, saya laporkan ke pemerintah daerah, OI laporkan, ke Pemprov laporkan, ke Kemendagri laporkan, ya laporkan sampai ke Mabes Polri sana laporkan. Ya, supaya tertib juga semua di sana itu. Saksi lebih senang melihat itu seperti sekarang kondisinya atau jalur hijaunya bisa bagus. Lebih senang mana? Sudah kita bagus. Wah, itulah. Saudara, coba Anda jelaskan. Ini kaitannya BAP antara BAP pertama dengan BAP kedua, antara dengan operalis dan penjelasan operalis. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud operalis yang dimaksudkan oleh Ibrahim. Tolong dijawab saudara. Maksudnya Ibrahim itu bahwa saudara Erhan ini tidak lagi membawa penjalinan bakat tertentu, hanya lahir yang mulai terlibat tentang itu. Ya, Saja berarti waktu itu. Iya, baik mengelola. Ya, Mengelola yang selaku pemilik alat dan pemilik usaha itu siapa? saya tidak tahu itu. Saya dapat keterangan dari peran dari Erhan ke baik tidak saya namanya berbicara dan Izin kemudian saya ingin membacakan poin keterangan saksi nomor 8. BAP yang mana Pak? Kabar kemudian. Hah? Kabar penjelasan mengenai keterangan ini. Jumat tanggal 5 Februari 2021. Iya, Poin berapa? poin 8. Poin 8. Silakan dibacakan. Yang saya maksud dioperasikan yaitu saudara Wahid sebelumnya merupakan anak buah Erhan selaku sopir dan bekerja di gudang lama. Di gudang lama Pak, nanti yang ditanyakan. Ya. Sehingga yang dimaksud operatif yaitu saudara Wahid dipercaya oleh Erhan untuk mengelola gudang tempat minyak milik Erhan tersebut. Sedangkan Erhan selaku pemilik alat dan yang membangun gudang serta pemilik modal usaha penyimpanan bahan bakar
Gudang itu pertama barang itu di rumah yang di desa besar dua. Oh, jadi sebelumnya kembali ke jawaban Bapak tadi saya sedikit ada pemindahan dari gudang sana. Ya. Saya nggak tahu maksudnya, tapi ada korelasinya dengan jawaban Bapak di sini. Jadi sebelum ada gudang di desa Ibu Besar 3, ada gudang lain. Iya, di besar dua. Milik siapa? Nah, itu rumah itu dulu saya mendirikannya ternyata. Oh, itu. Utang saya ternyata. Oh, itu. Dari gudang desa Ibu Besar 2 dipindahkan ke desa Ibu Besar 3. Nah, sesuai dengan perlengkapan di sini. Iya. Ya. Nah. Setelah berhasil menjadi sopir tangki, Pertamina wajib bekerja ikut RH, yaitu menjadi sopir pribadi RH membawa mobil pelajaran milik RH. Dan sejak tahun awal 2019 kami mulai bekerja di gudang penyimpanan minyak milik RH yang terletak di Ibu Besar 2. Tuh. Ibu Besar 2. Iya. Yang baru yang terbakar di Ibu Besar 3. Gudang lama desa Ibu Besar dua, gudang yang dibakar desa Ibu Besar 3. Ibu Besar 2 punya siapa gudangnya? Punya RH. Nah, itu yang tadi kita bicarakan, kata Bapak tidak tahu. Itu udah punya juga kan? Iya. Nah, yang kedua juga yang terbakar ini. Iya. Punya siapa? Desa Ibu Besar 3. Iya, punya siapa? Punya RH. Kalau kita waktu bangun sekali RH, punya satu lagi, punya RH. Ya, cukup. Saudara saksi, itu pada saat saudara saksi mengetahui kepemilikan gudang tersebut telah beralih ke Wahid ya, kira-kira berapa bulan sebelum terjadinya kebakaran? Sekitar 5 bulan. 5 bulan sebelum terjadi kebakaran. Ya. Itu maksud saudara saksi nanya ke Ibrahim itu kenapa? Kayaknya tahu. Saya sebagai kepala desa perlu mengetahui siapa punya. Kan sebelumnya kan saudara saksi sudah tahu. Kata saudara saksi tadi tahu dari Ibrahim bahwa dia milik RH. Tuh. Nah, setelah saya mampir lagi, kata bukan punya RH, punya waktu dan beberapa Wahid. 5 bulan sebelum terjadinya kebakaran. Ya. Alasannya? Nggak tahu alasannya itu. Saya nggak tahu. Karena saya ingin melanjutkan pertanyaan jaksa tadi di poin Bapak. 8 yang masalah beralihnya kepemilikan itu masih menurut kami belum punya kepastian karena menurut saksi menerangkan itu kan Wahid itu hanya dipercaya oleh terdakwa ini untuk mengelola. Sedangkan saudara saksi menyatakan itu sudah beralih ke saudara Wahid, betul. Nah, jadi beralihnya itu beralih secara utuh. Ya, beralih secara hari Jumat tanggal 7 Mei ya. 7 Mei 2021 agendanya masih mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Kita akan gelar persidangan pukul 10 pagi ya. Dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan ditutup. Baik, terima kasih ya semuanya. Baik, silakan. Ya.